Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nahla dari kelas Tadris IPS 1C. Di sini saya akan membacakan review terkait materi webinar kepemudaan dan bela negara dengan tema Fluensi Peran Pemuda dalam Bela Negara dengan balutan harmonisasi kebudayaan lokal bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, hendaknya mengikuti peran "Don't ask what your country can do for you, ask what can you do for your country", yang artinya, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan pada negara. Negara adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk pada aturan yang sama. Unsur-unsur negara yaitu: 1. Adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. 2. Adanya rakyat yang menetap. 3. Adanya pemerintah yang berdaulat. 4. Adanya pengakuan dari negara lain. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaannya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Bela negara sudah diatur di dalam undang-undang. Sebelum mengikuti bela negara, dasarnya harus cinta pada negara. Bela negara tidak harus mengangkat senjata. Latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman. Ancaman yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Sumber ancaman. Ancaman dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri antara lain: 1. Konflik antar KLP atau golongan. 2. KLP separatis. 3. Pemaksaan kehendak atau kerusuhan. 4. Korupsi. 5. Memudarnya rasa nasionalisme. 6. Kemiskinan dan pengangguran. Ancaman dari luar negeri yaitu antara lain: 1. Invasi atau agresi militer. Invasi berkaitan dengan kemampuan pertahanan negara. 2. Serbuan budaya asing. Film-film bisa dibilang bentuk propaganda. 3. Terorisme skala internasional. Terorisme yaitu paham-paham radikal sudah ditangkal oleh TNI. 4. Jaringan narkoba skala internasional. Jaringan narkoba skala internasional sangat berbahaya dan nyata adanya. Sangat merusak sehingga jaringan narkoba skala internasional harus dihindari. 5. Penjarahan kekayaan alam. 6. Spionase dan infiltrasi. 7. Sabotase. 8. Ekonomi. Bentuk ancaman. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer: 1. Agresi dan invasi. Agresi dan invasi saat ini negara kita tidak ada. 2. Blokade. 3. Spionase. 4. Sabotase. Sabotase adalah bagian ancaman militer dilakukan oleh orang-orang basic militer. 5. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata dilakukan oleh separatis. 6. Perang saudara antar KLP yang menggunakan senjata. 7. Aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman non-militer: 1. Pengaruh budaya global. 2. Pengaruh ekonomi.
3. Kejahatan internasional yaitu terorisme, imigran gelap, narkotika, dan pencurian kekayaan alam. 4. Penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI. Peran TNI dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara yaitu antara lain 1. Adanya ancaman. 2. Sistem pertahanan negara kita adalah Sishankamrata. Dalam Sishankamrata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. 3. Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer, sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Bentuk usaha pembelaan negara. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar militer, 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI, 4. Pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara yaitu 1. Tidak terlibat dengan narkoba, 2. Tidak ikut tawuran, 3. Tidak ikut mabuk-mabukan, 4. Tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan, 5. Rajin belajar, 6. Berprestasi, 7. Membantu orang tua di rumah, 8. Menghormati agama orang lain, 9. Aktif dalam kegiatan remaja. Tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara antara lain 1. Aktif dalam kegiatan OSIS, 2. Aktif terlibat dalam kegiatan pramuka dan PMR, 3. Giat dalam kegiatan intrakurikuler sekolah, 4. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga, kesenian, pencinta alam, kelompok diskusi dan debat, jurnalistik, dan lain-lain. 5. Aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Tujuan negara antara lain 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sifat negara. 1. Sifat memaksa. Artinya, negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal untuk memaksa warga negaranya agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai. 2. Sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. 3. Sifat mencakup semua. Peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Fungsi negara yang pertama melaksanakan penertiban dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat, maka harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu melaksanakan pertahanan dan keamanan. Negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai, cukup, dan selalu terpelihara. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang, baik di kota maupun di pedesaan. Yang terakhir adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan adalah merupakan hak bagi setiap manusia dan setiap orang harus memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.